Halo. Eh, Maaf ya Mbak, agak lama ini. Tadi ada yang baru datang yang belum ke absen ya. Saya absen dulu ya. Mbak Rindi. Mbak Rindi. Iya, heeh. Mbak Juju. Mbak Rindi, Mbak Indri. Hmm, Mbak Friska ya, Mbak. Udah Mbak Friska udah. Oh iya Mbak Luh. Iya, udah. Sudah. Mohon maaf ya karena tadi ada error. Nah, saya lanjutkan lagi. Mbak Iis. Mbak Iis sudah. Oh, Mbak Iis tadi katanya izin. Udah bisa online Mbak ya sekarang? Iya. Mbak Uswatun Hasanah. Lampunya udah nyala. Oh, Mbak Iis sekarang lagi di Indo. Iya. Nah, saya lanjutkan yang ya Mbak untuk modul kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai laporan dan analisis keuangan. Kemarin pada modul pertama kemarin kan udah sedikit disinggung mengenai laporan keuangan. Nah, hari ini kita bahas lagi analisis laporan keuangan beserta komponen-komponennya. Di sini laporan keuangan. Laporan keuangan itu dia kan akan berisi sebuah informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan yang nantinya itu akan berguna untuk pengambilan keputusan keuangan serta digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana keuangan. Rencana keuangan untuk perusahaan untuk masa yang akan datang, untuk periode waktu yang akan datang, misalnya berapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan, seperti itu. Nah, sekarang memahami kondisi keuangan perusahaan. Di sini laporan keuangan yang pokok itu ada dua. Yang pertama adalah neraca dan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Nah, ini pasti semuanya kan udah dapat pelajaran udah dapat mata kuliah manajemen pengantar akuntansi kan ya. Jadi pastinya udah nggak asing lagi lah sama yang namanya neraca, laporan rugi laba dan sebagainya, istilah-istilah yang ada dalam laporan keuangan. Ya, PA pengantar akuntansi. Kita bahas yang pertama dulu yaitu neraca. Apa sih neraca itu? Neraca itu dia itu laporan keuangan perusahaan yang dia menunjukkan posisi kekayaan perusahaan, kewajiban keuangan perusahaan dan modal perusahaan pada suatu waktu tertentu atau pada periode waktu tertentu. Nah, jadi komponen utama dari sebuah neraca itu dia menunjukkan kekayaan dan itu ada di sisi aktiva, lalu ada kewajiban dan juga modal itu di sisi pasiva. Masih ingat semua kan ya, kalau aktiva itu yang itu ada di sebelah kiri dan pasiva itu ada di sebelah kanan. Yang termasuk aktiva apa aja? Masih ingat nggak Mbak? Masih ingat kan ya? Ayo, apa aja? Ada yang tahu? Ada yang bisa mungkin ada yang temannya lupa, yang jadi bisa mengingatkan temannya yang lupa. Apa yang masuk aktiva? Kalau modal itu pasiva Mbak, kan ini pasiva, yang masuk pasiva ini adalah kewajiban modal. Mbak DJ ya, kas, persediaan peralatan,
Apalagi ada yang menambahkan? Pendapat. Iya, yang penting mencoba Mbak ya. Pendapat, pendapatan, perlengkapan, piutang dagang, saya tambahin lagi. Kalau ini ya saya bahas, kalau modal itu udah masuk pasifa ya. Jadi modal bukan. Lalu kas, persediaan peralatan, dia masuk pasif aktiva karena dia karena ini menunjukkan kekayaan perusahaan atau menunjukkan aset yang dimiliki perusahaan. Beban ini maksudnya gimana? Kalau beban itu dia aktiva karena itu kewajiban perusahaan yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah itu berarti bukan termasuk aktiva ya Mbak ya. Perlengkapan, pendapatan, pemasukan ini sama kas ya. Piutang dagang, bensin ini bensin ya Mbak ini maksudnya. Kalau biaya tuh bukan, karena aktiva itu dia kan menunjukkan kekayaan perusahaan, aset yang dimiliki yang dimiliki perusahaan. Kalau biaya bensin BBM itu kan pengeluaran, sesuatu yang harus dibayar. Jadi itu masuk kewajiban, masuk ke sini. Tapi itu nanti konteksnya beda lagi ya. Kalau pengeluaran ini nanti dia lebih dimasukkan ke laporan rugi laba. Jadi pengeluaran apa saja yang diperlukan perusahaan dalam suatu waktu tertentu itu nanti lebih masuk ke situ. Kalau penyusutan ini dia masih masuk ke aktiva. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi udah jelas ya kalau aktiva nanti di sisi sebelah sini, sebelah kanan, dan pasiva itu nanti di sisi sebelah kiri. Dan untuk jumlahnya kan harus sama antara kekayaan dan antara aktiva dan pasiva, jumlahnya harus balance. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement itu menunjukkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Nah ini laba atau rugi itu sama dengan penghasilan dari penjualan dikurangi biaya dan ongkos. Nah ini tadi, jadi kalau kayak bensin, pengeluaran bensin, BBM, biaya lain-lain nanti masuknya ke sini laporan rugi laba. Jadi untuk menghitung ini, untuk membuat laporan rugi laba itu nanti kan semua penghasilan yang kita dapat dari hasil penjualan itu nanti dijumlah dan dikurangi dengan biaya atau ongkos-ongkos yang harus kita keluarkan atau yang harus kita bayar, kita korbankan. Nah itu nanti selanjutnya dikurangi. Apabila dia hasilnya minus berarti perusahaan mengalami rugi, dan kalau plus berarti perusahaannya memperoleh laba gitu. Masih ingat semua Mbak ya? Nah selanjutnya laporan keuangan yang hasil mentah kayak neraca atau laporan rugi laba itu belum bisa digunakan secara langsung untuk manajer keuangan dalam sebagai sebagai dasar bagi dia untuk memberikan keputusan. Jadi data-data akuntansi yang ada, yaitu dari neraca atau laporan rugi laba atau semua itu nanti harus dimodifikasi dulu agar dia
bisa lebih informatif atau bisa lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para manajer maupun analis saham. Nah, dan itu gimana cara modifikasinya itu kita harus membedakan yang pertama kita harus membedakan antara total aset. Jadi total aset yang dimiliki perusahaan itu harus dibedakan antara dia termasuk operating asset atau yang operating asset ini maksudnya yang digunakan secara operasional. Lalu yang kedua yaitu dibedakan berdasarkan non operating asset atau yang tidak secara langsung tidak secara langsung digunakan dalam proses operasional perusahaan. Nah, di sini apa saja yang termasuk operating asset? Ini yaitu ada kas, ada tradable sekuritas atau sekuritas yang bisa diperdagangkan. Lalu ada piutang operasi. Piutang operasi ini piutang operasi, ada yang masih ingat nggak apa itu piutang operasi? Piutang dagang. Piutang dagang itu apabila kita menjual barang, lalu harusnya kan kita dapat orang itu harusnya kita harusnya dapat harga, dapat bayaran dari apa yang kita jual. Tapi karena yang pembeli, dari pihak pembeli nggak secara langsung memberikan uang cash kepada kita, makanya itu adalah piutang dagang atau yang pendapatan yang masih tertunda gitu ya istilahnya. Lalu persediaan lalu dan aktiva tetap yang diperlukan ini adalah operating asset, maksudnya dia secara langsung terlibat dalam proses operasional. Lalu yang kedua adalah non operating asset. Non operating asset ini dia terdiri dari sekuritas yang dapat diperdagangkan di atas jumlah yang layak untuk operasi normal. Lalu ada investasi pada anak perusahaan serta tanah yang dimiliki tapi untuk masa depan. Jadi bukan tanah yang saat ini digunakan gitu. Ini untuk total aset jadi dibedakan menjadi dua. Selanjutnya modifikasi lain yang diperlukan yaitu pembedaan dana perusahaan. Nah, ini dibedakan juga menjadi dua, yaitu dana perusahaan itu ada dua. Yang pertama yang dia secara eksplisit mendapatkan imbalan, dan yang kedua adalah secara eksplisit tidak mendapatkan imbalan. Apa maksudnya secara eksplisit mendapatkan imbalan? Ini maksudnya para pemberi dana ini, para sumber dana ini dia akan meminta imbalan secara langsung gitu ya atas dana yang mereka berikan ke perusahaan. Nah, ini dalam bentuk bunga. Ini misalnya untuk pemegang obligasi dan kreditor, itu pastikan nanti ada bunga yang harus kita bayarkan ke mereka karena mereka udah memberikan dana ke perusahaan kita. Oh, Mbak Reni, ada yang hadir? Mbak Reni dan Mas Aris Supriyanto. Ya. Iya, Waalaikumsalam. Nggak apa-apa. Iya, Mbak Yusni tadi kan pakai akun Yusni 3 juga ya. Iya, akunnya Mbak Yusni selalu disewain gitu ya Mbak. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya sumber dana yang secara eksplisit
dia tidak mendapatkan imbalan itu yaitu misalnya kayak otoritas pajak, lalu